Halo, selamat pagi. Bertemu lagi di Teknik Industri Corner bersama saya Pak Rangga. Hari ini kita kehadiran dua orang tamu yang sangat spesial. Yang pertama adalah Mas Hanif, yang kedua adalah Mas Luki. Keduanya adalah mahasiswa Teknik Industri Universitas Muria Kudus semester 5. Hari ini kita akan membahas tentang prospek kerja lulusan Teknik Industri. Seperti itu ya. Oke. Silahkan mungkin ceritakan dulu kesibukan sehari-hari selama pandemi COVID-19 itu apa, Mas Hanif? Oke, kalau dari saya ya, kesibukan selama pandemi ini kan kuliah pun masih tetap jalan jadi seperti mahasiswa biasanya, tapi dengan di rumah saja seperti itu. Misal mengikuti perkuliahan ada Zoom, pertemuan Zoom online, jadi kita mengikuti secara online seperti itu. Pagi Zoom, misal malam pasti ada tugas, jadi tetap sama lah seperti biasanya. Akan tetapi diganti di rumah saja seperti itu. Oke, gitu. Kalau Mas Luki gimana kesibukannya? Ya, hampir sama kayak Mas Hanif sih sebenarnya. Kalau ada kuliah Zoom ya kita Zoom. Terus kalau lagi nggak ada ngapa-ngapain ya lihat YouTube. Mungkin di masa pandemi ini juga pasti kan ada banyak waktu yang luang, jadi lebih ke arah mengembangkan hobi lah. Mungkin sekarang ini kan banyak sekali hobi, misal Mas Luki pun saya pernah main ke rumahnya itu hobi tanaman, bercocok tanam, Bercocok tanam ya gitu ya. Karena Jadi, punya banyak waktu gitu ya. banyak waktu di rumah. Iya 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 iya. Kadang juga masak-masak gitu. Oke. Betul, masa. Menyenangkan sekali ya meskipun Menyenangkan COVID sekali, nantinya ya. gitu ya. Oke. Tapi saya itu yang jadi penasaran sebagai dosen itu, ketika kuliah online ya via Zoom itu ya, itu kadang-kadang kameranya mahasiswa itu kok dimatikan gitu. Kan bisa dihidupkan ya biar kita tahu bener mahasiswa itu bener-bener kuliah gitu ya. Saya curiga ini mahasiswa ini kuliah beneran atau dia sambil main game kuliahnya, nggak mendengarkan gimana itu. Kalau dari saya mungkin ya saya juga pernah seperti itu. Itu kalau dari sudut pandang saya tuh mungkin rata-rata mahasiswa itu kan misal kuliah Zoom itu kan jam setengah 9, jam 8 seperti itu. Jadi mereka itu masih di masa-masa belum siap show off. Jadi Masih mager gitu ya. Masih mager, Masih jadi mager. mungkin baru lepas dari kamar tidur, mungkin belum mandi ya Pak. Habis cuci muka, jadi mungkin belum siap untuk on kamera. Sebenarnya ya sudah menyimak sih, tapi Ya, kadang sih kalau kebanyakan dari kita kan pakainya Zoom itu pakai di HP gitu. Jadi kalau pakai HP kan godanya banyak gitu loh. Kadang kita buka Instagram atau ini sebenarnya saja ya. jadi Nabi. jadi kalau emang nggak disuruh sama dosen suruh hidupin kamera, kita sebagai mahasiswa ya lebih mending Jadi dipakai gitu. wah. Berarti nggak efektif ya kuliah online ini sepertinya ya. Sebenarnya efektif gak efektif Oh gitu ya. Oke oke oke. Tolong diceritakan dong, kalian sebagai mahasiswa teknik industri semester 5, teknik industri itu menurut kalian itu apa sih? Mungkin kan banyak orang yang anak-anak lulusan SMA itu pingin masuk teknik industri tapi nggak tahu teknik industri apa sih. Nah, menurut kalian sebagai mahasiswa semester 5, apa sih teknik industri itu? Kalau menurut saya sih teknik industri itu teknik yang hampir nggak teknik sih Pak, malah. Kok bisa gitu? Karena itu di dalamnya itu malah kayak hampir semua mata kuliah itu atau program studi itu hampir ada semua di teknik industri. Misal kayak ada manajemen, terus mungkin juga ada statistika, itu jadinya hampir semua program studi itu ada di teknik industri gitu. Mata kuliah di prodi-prodi lain itu ada Iya. di prodi teknik industri gitu ya. Sampai psikologi pun ada Di industri Jadi gitu ya. hampir kayak nggak teknik gitu. Kalau teknik semua kan kadang perhitungan fisika banyak gitu. Kalau kita itu malah hampir kayak memperhatikan manusianya gitu, nggak memperhatikan mesinnya. Tapi kita kan fisika tetap ada ya. Tetap ada. Tetap ada. Kalau menurut Mas Hanif gimana? Betul sekali ya seperti yang dikatakan Mas Luki. Jadi teknik industri itu mempelajari hampir semua keseluruhan aspek yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Nggak melulu ke dunia kerja sih, semuanya. Jadi teknik industri itu bisa membuat sesuatu itu lebih baik. Misal di teknik mesin itu kan kita bisa tahu bahwa teknik mesin itu lebih ke arah ke mesinnya, tapi kita juga di teknik industri itu ada untuk
mesin, ada proses manufaktur juga. Tapi di teknik industri itu lebih ke arah pengefektifan. Bagaimana suatu mesin itu bisa efektif dan efisien untuk manajemen dalam organisasi perusahaan maupun tadi seperti dikatakan Mas Luki juga ada psikologinya, jadi aspek manusia untuk pekerjanya juga itu dipikirkan gimana waktu yang efektif ataupun suasana kerja yang nyaman yang mendukung produktivitas dari pekerja itu sendiri. Sampai pengkodingan juga ada gitu. Sampai ya Iya. betul. Jadi nggak cuma teknik informatika dan sistem informasi yang jadi sebenarnya kalian juga bisa bikin lengkap. melakukan apa pengkodingan seperti anak-anak teknik informatika ya. Iya, sampai segitunya sih. bahkan akuntansi pun juga ada. Iya. Lengkap ya di teknik lengkap, industri ya. lengkap. Oke. Luar biasa. Kemudian yang jadi pertanyaan saya selanjutnya itu tolong dulu diceritakan awal mula masuk teknik industri itu kenapa kok masuk teknik industri gitu loh, kok nggak masuk misalnya jurusan yang lain gitu loh. Kalau saya sih jujur ya, saya itu belum punya cita-cita dulu. Jadi kalau saya mikir mau ke misal kedokteran gitu kan, emang langsung ke jurusannya ke dokter. Tapi karena saya belum punya cita-cita, jadi saya lihat prospek kerjanya teknik industri kok luas banget gitu, kayak hampir semua bisa dimasuki. Jadi daripada saya bingung milih yang program studi yang lain, mending saya pilih yang ini aja, yang teknik industri yang emang yang sangat luas itu loh prospek kerjanya. Jadi nggak perlu mikir cita-cita dulu gitu loh, nanti dijalanin dulu, nanti kalau sudah nyaman baru kita terjun ke pekerjaan itu. Jadi dulu kamu ketika masih lulus SMA itu sudah tahu kalau teknik industri nanti lulusnya itu lowongan pekerjaannya banyak gitu, pekerjaannya luas. Memang sudah tahu. Saya sudah mulai searching sih itu apa yang dipelajari di industri, terus prospek kerjanya apa, dan saya lihat itu luas banget gitu. Jadi ya mending masuk ke situ aja lah gitu. Kalau Mas Hanif gimana? Jangan bilang sama juga dong, yang kreatif dong. Kalau saya ya, kenapa bisa masuk ke teknik industri ya? Waktu itu kan waktu mulai kelas 8 kelas 8 maaf, kelas 11 kelas 12 SMA kan kita sudah mulai pandangan sih. Kita nanti mau mau kuliah di mana, itu kita mulai searching lah. Misal tadi sudah diceritakan pengalaman dari Mas Luki, saya pun juga sama melakukan searching program studi yang sekiranya itu memiliki prospek yang sangat luas. Dan di situ ada salah satunya teknik industri. Setelah itu kok menarik, kenapa kok teknik industri, padahal di industri itu kan dikatakan teknik industri berarti kan industri secara keseluruhan. Nah, di dalamnya itu lengkap sekali. Jadi saya mulai browsing lagi perdalam apa itu teknik industri. Ada banyak sekali yang meng-share itu di internet, pengalaman dari alumni ataupun para pekerja yang dulunya itu dari teknik industri menceritakan pengalaman waktu kuliahnya, bahkan di konten-konten YouTube pun juga banyak. Waktu pengalaman awal masuk teknik industri itu saya tertarik di itu. Jadi dari pengalaman mereka yang sudah kuliah di teknik industri, yang sudah mereka share di internet, misal YouTube dan sebagainya, itu saya tonton dan saya tertarik untuk masuk di teknik industri. Oke. Apalagi kalau kita yang pengen jadi wira swasta kan bisa langsung buat pabrik loh. Oh, mantap ya. Udah tahu teknik-tekniknya. Sudah tahu cara-caranya Yeah. detail kalau mau bikin pabrik, termasuk bikin itu denahnya seperti apa, Ya, lokasi lokasi fasilitasnya yang- seperti apa lokasi gitu ya. yang tepat juga gitu kan. Seperti itu. Grup teknologi. Iya. Mantap. Nah, kemudian yang kalian tahu pekerjaan apa aja sih ketika kalian lulus nanti yang bisa kalian masuki itu loh, gitu loh. Yang pertama sih pastinya wira swasta. Nah, wira swasta jelas ya. Itu semua prodi kayaknya itu. Terus manajer logistik juga mungkin bisa, soalnya kan kita juga ada pelajaran logistik. Terus jadi apa lagi di sini? Katanya banyak, kok baru tak. Banyak sekali. Ya, kok Bisa di abrib ya. Karena saking banyaknya jadi bingung gitu. Mungkin Mas Ari. Tadi kan sudah dikatakan psikologi. Oh iya. Psikologi bisa jadi HRD, bisa. HRD. Jadi di
quality control juga bisa bagian quality control. karena di mata kuliah juga ada kan. Iya. Kemudian apa lagi? Kemudian manajer pun sangat bisa karena ada mata kuliah OMPI, organisasi manajemen perusahaan industri. Oh, Bagaimana iya. kita memimpin suatu perusahaan itu. Oke. Mungkin di keuangan juga bisa sih. Betul. Karena kita juga dapat itu Analisis ekonomi ya, teknik, bisnis. dapat analisis Ekonomi dan biaya bisnis, biaya. Ya. Itu nanti ke arahnya ke BEP, break even product ya. Break even point. Break even point. Sebenarnya bukan hanya itu saja ya, sangat luas pekerjaan-pekerjaan teknik industri. Misalnya contohnya yang paling jelas itu PPIC, Departemen PPIC. Oh, iya. Nah, Production Planning Inventory Control atau Production Planning itu jelas itu lulusan teknik industri pasti dibutuhkan di situ, ya kan? Kemudian misalnya di bagian produksi jelas, ya kan? Oh iya. Kemudian misalnya bagian continuous improvement, jadi untuk perbaikan berkelanjutan itu, nah, itu pasti teknik industri dibutuhkan. Kenapa? Karena kita kan ngomongnya adalah tentang sistem, gitu kan, sistem industri, nggak hanya industri secara sempit, tapi kan kita belajar, misalnya kita belajar tentang apa pemodelan sistem, ya kan? Iya. Kita juga belajar apa lagi? Yang cakupannya sangat luas. Selain pemodelan sistem, simulasi, ya kan? Simulasi industri. Jadi kan misalnya semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola produksi kita simulasikan. Itu kan kita juga pelajari itu. Karena itulah pekerjaan teknik industri itu sangat luas sekali, gitu ya. Termasuk tadi itu logistik, kemudian supply chain management. Iya. Itu jadi kita misalnya jadi supply chain koordinator itu kita juga bisa, gitu ya. Tadi yang kamu jelaskan tentang quality control itu juga bisa. Mungkin jadi konsultan juga bisa. Nah, konsultan juga bisa seperti itu ya. Kemudian misalnya kalau apa ketika mau merekrut karyawan HRD, nah itu kita juga bisa, ya kan? Karena kita belajar psikologi tadi itu kan. Nah, kira-kira itulah, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kayak data scientist itu kan kita juga belajar, statistik kita belajar, ya kan? Terus pengkodingan kita juga belajar. Jadi melakukan pengkodingan digabungkan dengan statistik, nah kita sudah bisa punya modal untuk belajar untuk menjadi seorang data scientist gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Kalau dulu Pak Rangga itu sebelum jadi dosen itu sempat bekerja atau langsung jadi dosen ya? Oh, kalau saya nggak langsung jadi dosen sih, karena kan kalau jadi dosen itu syaratnya sekarang kan minimal S2 ya. Iya. Jadi saya lulus S1 tahun 2012, itu saya kerja di salah satu perusahaan di Kalimantan Tengah, di perusahaan pengelolaan kelapa sawit, jadi sebuah pabrik itu tapi yang mengelola kelapa sawit. Jadi hasil akhirnya itu adalah minyak CPO. Minyak CPO ini nanti sebagai bahan baku minyak goreng, sabun dan lain sebagainya gitu ya. Dan Indonesia itu termasuk produsen terbesar minyak CPO di Indonesia gitu ya. Jadi saya posisinya itu sebagai asisten proses, ya kan? Asisten proses itu kalau di perusahaan lain mungkin namanya misalnya supervisor produksi. Nah, itu setara, itu sejajar supervisor produksi. Jadi saya membawai mandor produksi ada 3, koordinasi juga sama misalnya asisten quality control, asisten maintenance. Nah, itu teman-teman saya untuk koordinasi juga sama asisten accounting. Nah, ini selevel koordinasi. Nah, di bawahnya itu punya mandor-mandor tadi, mandor produksi, mandor quality control itu ada di bawah saya. Nanti mandor-mandor ini yang mengkoordinir operator-operator gitu. Nah, jadi saya masih di level middle management. Jadi nggak di bawah loh. Kalau lulus S1 teknik industri itu kalian kerja nggak mulai dari operator, tapi sudah middle management. Nah, kayak saya dulu pengalaman seperti itu. Saya 2 tahun. Berarti kita sebagai lulusan teknik industri itu hampir semua bisa ya Pak? Dari Bisa. tadi jadi, perbagian tadi itu Bisa. quality control atau Bisa. Sangat bisa. Cuma saya waktu itu memang di bagian asisten proses. Nah, jadi memang yang mengatur jalannya produksi itu mulai dari raw material buah sawit itu sampai jadi minyak CPO. Nah, sebelum minyak CPO ini nanti dijual ke produsen minyak goreng, produsen sabun dan lain sebagainya. Dan itu 2 tahun menurut saya pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi saya ketika mengajar itu ada yang bisa saya ceritakan gitu ya. Ada pandangan gitu ya. Gitu sih. Kemudian saya punya satu lagi pertanyaan.
menurut kalian apa pekerjaan-pekerjaan tadi kan kita sudah ngomong sekilas ya tentang hubungan dengan mata kuliah. Tolong kalian coba ceritakan salah satu jenis pekerjaan kemudian hubungannya dengan mata kuliah gitu. Tadi mungkin sekilas lah. Coba Hanif dulu mungkin. Kalau saya mungkin di manajer SCM ya, untuk pendistribusian. Apa manajer SCM itu apa? Manajer SCM itu lebih ke arah bagaimana dari supply chain management kan. SCM itu kepanjangan dari supply chain management. Manajemen rantai pasok ya. Manajemen rantai pasok. Jadi bagaimana sebuah produk itu dihasilkan dari hulu sampai ke diproduksi kemudian sampai dikirim ke konsumen. Nah, Bagaimana konsumen. produk yang kita hasilkan dari perusahaan manufaktur itu bisa sampai kepada konsumen. Jadi di manajer SCM itu mengatur semua misal inventory ataupun pendistribusian produk ataupun kerjasama dengan supplier untuk mendapatkan raw material. juga bisa. Nah, di pekerjaan itu ada sangkutannya sangat erat dengan manajemen logistik dan rantai pasok. Ada mata kuliah itu ya. Ada mata kuliah itu. Yang baru kita pelajari di semester Kita dapat di semester 5. Itu salah satu contoh hubungan pekerjaan dengan mata kuliah yang kita pelajari. Kalau Luki mungkin ada? Kalau saya sih tadi yang sudah disampaikan sih dari yang HRD tadi, dari psikologi industri, itu kan kita sebagai HRD kan tentunya harus tahu bagaimana cara memperlakukan karyawan yang baik. Jadi dengan adanya psikologi tadi kan kita bisa menentukan berapa jam sih waktu yang tepat untuk karyawan bekerja gitu. Jadi kita sebagai lulusan teknik industri nggak hanya memikirkan keuntungan tapi juga tetap memperhatikan para karyawan yang bekerja di bahkan untuk pabrik. Penempatan kerja ini cocok di mana sih? Oh iya, dianalisis berdasarkan aspek psikologinya. Oke. Jadi posisi manajer HRD itu sangat memungkinkan ya bagi orang teknik industri ya, karena kita mempelajari psikologi industri. Oke, saya kira demikian podcast hari ini. Untuk teman-teman mahasiswa teknik industri tidak usah ragu kalau kalian memang sudah masuk di program studi teknik industri, karena ketika kalian lulus nanti peluang kerjanya itu sangat-sangat luas. Demikian, terima kasih. Kita tutup podcast kali ini. Astagfirullah. Ngomong apa aja? Akhirnya jawab.